Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para subscriber Mas Ray. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Selawat berangkaikan salam, mari kita berselawat terlebih dahulu agar kita semua yang berselawat dapat syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsul, anta badru, anta nuru fauqa nuri. Anta samsur, anta badru, anta nuru fauqa nuri. Anta ismiru wa khari, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Anta samsur, anta badru, anta nuru fauqa nuri. Anta samsur, anta badru, anta nuru fauqa nuri. Anta ismiru wa khari, anta misbahus suduri. Jadi gini para sahabat, saya akan melanjutkan perjalanan yang kemarin itu soal mencari keluar dari permasalahan Mas Ray. Jadi tadi Pak RT udah ngomong sama saya bahwasannya dia itu udah kayak mana ya, udah mau mencari orang lain gitu untuk membantu untuk membantu permasalahan ini. Jadi biar Pak RT itu kayak mana ya, dia kalau misalkan ngurusi permasalahan ini dia tuh nggak sendirian gitu. Jadi biar ada yang membantu berpikir bagaimana untuk mencari jalan keluarnya. Soalnya kan nggak mungkin kita biarkan gini-gini aja gitu.
Takutnya nanti nama baik Mas Ri itu kayak mana ya, takutnya udah nyebar gitu nama jeleknya. Soalnya kan dari awalnya itu nama Mas Ri udah baik-baik aja gitu, cuman setelah adanya si siapa namanya Abah Husin, itu semua itu udah hancur semua. Pokoknya yang dari namanya itu baik, dari namanya dia tuh dikenal orang itu baik gitulah. Jadi sekarang itu selama Abah Husin datang kemari, datang di perkampungannya Pak RT itu udah hancur gitu para sahabat. Makanya saya berusaha agar mengembalikan nama baik Mas Ri itu dari ya seperti awal lagi lah gitu. Pokoknya saya itu dengan dengan Pak RT dan para tim Mas Ri itu bakal berusaha lah semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk mencari jalan keluarnya permasalahan ini. Soalnya gimana, saya tuh ya juga nggak terima gitu para sahabat. Tahu sendiri kan, nama baik Mas Ri itu di fitnah gitu. Jadi seakan-akan nama dia itu udah hilang nama baiknya. Jadi buruk lah nama di daerah sini. Makanya ya sebelum terlambat ya saya itu bakal secepat mungkin gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Takutnya kan kalau misalkan dibiarkan itu takutnya bakal tersebar di kampung-kampung lain, di daerah lain, bahkan di luar negeri gitu nama baiknya itu menjadi jelek. Soalnya kan tahu sendiri lah ya kan, kalau misalkan orang-orang ini tuh gampang kali gitu termakan sama omongan orang. Bahkan yang kayak mana yang diomongin orang itu tuh si Abah Husin tuh nggak benar gitu. Terutama tuh si Rizka itu. Omongan dia itu saya rasa itu kayak mana ya para sahabat. Ya para sahabat tahu sendiri lah ya kan, seakan-akan dia itu kalau ngomong tuh sok paling benar gitu. Padahal yang diomongin itu nggak sesuai kenyataan gitu para sahabat. Terus juga saya kayak mana ya, pas saya tuh datang gitu kan dengan Pak RT juga. Terus saya tuh kayak ada bertamu sebentar di rumahnya si Rizka. Dia tuh kalau misalkan ngomong sama Pak RT para sahabat, dia tuh kayak ada yang ditutup-tutupin gitu. Pokoknya ada juga dia tuh kayak macam gimana ya, yang ditutupin itu jangan sampai aku dengan Pak RT itu jangan sampai tahu gitu para sahabat. Makanya dia tuh berusaha itu menutupi masalah dia itu dengan perkataan dia gitu. Pokoknya jangan sampai kami itu tahu lah. Makanya saya tuh dari situ tuh udah curiga gitu bersahabat. Pokoknya dari cara pengucapannya, dari lisannya dia ngomong kayak mana, terus dari matanya dia tuh kayak mana, nampak gitu dari bohong apa enggaknya. Soalnya kan misalkan orang kalau ngomong itu, kalau misalkan kan apa sih bedanya gitu kan bersahabat, yang mana orang jujur, yang mana orang bohong. Biasanya misalkan orang jujur, dia tuh kayak mana ya, omongan dia tuh dengan kenyataan itu sesuai. Dia tuh biasa tuh kalau ngomong itu nggak kagok-kagok gitu para sahabat. Maksudnya ya biasa-biasa aja gitu. Kalau orang ngomong kayak orang biasa-biasa aja lah, orang ngomong biasa kayak mana gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, orang jujur itu ngomongnya biasa aja para sahabat. Jadi dari situlah saya tuh kayak curiga gitu dengan si Rizka itu. Makanya sampai sekarang saya males nengok mukanya gitu para sahabat. Gara-gara dia tuh permasalahan dari kecil sampai besar gitu gara-gara dia. Terutama tuh Abah Husin, saya tuh udah males nengok jangan nampak orangnya di depan dengan namanya pun saya udah males para sahabat. Jadi kalau misalkan para sahabat tahu lah perasaan saya kayak mana ya kan. Udah pening saya untuk nyari orang-orang lagi gitu. Soalnya nggak mungkin saya biarkan Pak RT untuk menyelesaikan masalah ini sendirian gitu. Takutnya kan saking dia peningnya, saking dia bingung kayak nggak sanggup gitu untuk melaksanakan tugas dia untuk menyelesaikan masalah ini. Takutnya dia tuh selesai gitu jadi RT, turun jabatan dari dia tuh turun jadi RT gitulah. Makanya saya tuh ya berusaha bakal mencari bantuan sama orang-orang itulah untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah ini gitu para sahabat. Karena ini permasalahan itu rumit kali para sahabat. Soalnya kan udah kayak mana, kami tuh udah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan PRT, tapi setelah kami berbincang dengan si Rizka itu kayak mana ya, dia tuh kayak diputar balik perkataan dia. Jadi itu kami tuh bingung gitu menyelesaikan kayak mana agar bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi seakan-akan Rizka itu untuk kayak mana, dia tuh memang sengaja untuk memperpanjang masalah ini gitu para sahabat. Padahal kan yang pelakunya itu bukan si Mas Ri.
tak kenapa lah saya sudah jijik kali gitu sama Abah Husin juga. Soalnya saya tuh udah kecewa kali gitu. Soalnya kan dari awal tujuannya Mas Ri kayak mana? Tujuan si Abah Husin datang ke lokasinya si perkampungan APRT itu udah ada pertujuan bahwasannya kan dari awalnya si Mas Ri diculik sama Mbak Jambrong, dia tuh disergap sama Mbak Jambrong. Dia itu ya? Dia tuh ada niatan tersendiri untuk menyelamatkan, memang ada niatan lah, niat baik pokoknya. Tapi setelah dia itu menyelamatkan Mas Ri, tapi setelah 1 hari 2 hari kemudian datang masalah lagi. Tapi herannya itu pas ada masalah baru datang, masalah keduanya lah ya kan. Mbak Jambrong ikut campur gitu para sahabat. Tapi bukan di pihak Mas Ri-nya, tapi malah ke pihak si Rizka gitu. Dia kayak ngedukung si Rizka, bahwasannya dia tuh percaya dengan perkataannya si Rizka dan orang tuanya si Pak Andi itu. Dia tuh percaya gitu para sahabat. Makanya dari situ saya itu udah males itulah para sahabat. Kayaknya kayak mana ya? Itu gampang kali gitu termakan nama omongan-omongan dari si Rizka dan si Pak Andi gitu, seorang tuanya si siapa Rizka. Dari situ saya tuh udah males gitu para sahabat. Ya pokoknya nanti saya misalkan apa ya bakal kayak mana berkoordinasi lagi dengan Pak RT kayak mana nih agar secepat mungkin nama baik Mas Ri itu kembali dari awal. Ya kok bisa ya secepat mungkin lah gitu para sahabat. Jadi nanti saya rencananya itu ya besok malam, nggak besok malam lusa saya akan bertemu dengan Pak RT lagi untuk berkoordinasi tentang permasalahan ini kayak mana biar secepat mungkin itu terselesaikan gitu para sahabat. Takutnya kan kalau misalkan lama-lama gitu kan, tahu sendiri lah kan orang-orang sini tuh kayak mana, pikiran tuh pendek gitu para sahabat. Mereka itu nggak kayak mana, mereka tuh nggak memikirkan apa yang dia omongkan si Rizka itu, bahwasanya di Rizka itu ngomongnya itu sesuai kenyataan apa enggak gitu para sahabat. Jadi mereka itu kayak gampang kali gitu kasut sama omongan-omongan Pak Endi sama omongan-omongan si Rizka itu gampang kali gitu terasut. Makanya saya tuh kayak mana bingung juga sama warga-warga sini, setek kali pikirannya para sahabat. Sama Pak RT juga kayak mana, dia tuh mau benci tapi kayak mana, soalnya kan yang dihadapin itu, yang dia datangin itu bukan siapa-siapa, tapi melainkan itu masyarakat dia sendiri gitu para sahabat. Soalnya kan masyarakat dia tuh di Ngamun dia itu tanggung jawab si Pak RT gitu. Makanya kayak mana, dia juga bingung gitu para sahabat mau ngomongnya kayak mana. Tapi ya dia tuh kayak mana bingung gitulah untuk mencari jalan keluarnya ini. Lagipun kan pas Pak RT itu ngomong dengan warga-warga sekitar tuh ngeyel para sahabat, bahwasannya si Pak RT itu cuman membela hal yang salah, padahal Pak RT itu membela hal yang benar gitu para sahabat. Justru yang Mbah Husin bela itu kayak mana ya, malah salah gitu tujuannya yang dibela Mbah Husin. Makanya saya tuh kayak heran juga sama Mbah Husin lah, pokoknya udah males saya nama Mbah Husin itu. Coba nanti saya telepon juga Pak RT kayak mana nanti ke depannya biar lancar lagi gitu loh untuk mencari jalan keluarnya. Pokoknya nanti saya kan bakal berdoa juga untuk Mas Ri dan Pak RT kan, supaya kayak mana diperkuat lagi gitu, biar diperkuat dan semangat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi pokoknya saya juga berdoa agar Pak RT itu nggak gampang juga gitu kan, siapa tahu kan Abah Husin itu kayak hipnotis Pak RT, jadi supaya Pak RT itu ngikut sama perkataan si Abah Husin dan gabung ke kayak mana, ikut ke pihak si Abah Husin dan si Rizka dan satu lagi si Pak Andi. Pokoknya jangan sampai lah kalau misalkan itu Pak RT udah ke pihak si Rizka dan si Pak Andi, saya itu udah bingung gitu para sahabat. Soalnya kan yang bisa mengontrol masyarakat itu kan cuma Pak RT tersendiri gitu. Soalnya kan yang kami hadapin itu masyarakat Pak RT kan, kalau misalkan Pak RT itu ke pihaknya si Rizka udah positif, pasti Pak RT itu juga ngedukung si Abah Husin dan si warga sekitar situ gitu para sahabat. Jadi ya sebagai saya tuh sering-sering berdoa supaya Abah Husin tuh tetap cepat sadar gitu, bahwasannya yang dia bela selama ini tuh tidak benar gitu para sahabat. Dan Pak RT juga ya mudah-mudahan nggak terkait sama omongan-omongan si Rizka dan si Abah Husin dan si Pak Andi. Pokoknya jangan sampai terkecoh dengan omongan-omongan mereka.
Jadi untuk para sahabat ya, tetap support kami para tim Masri ya, agar kami lebih semangat lagi gitu, terutama untuk doa-doa kalian, karena doa kalian itu untuk memperyakinkan bahwasannya kami itu bisa gitu, bisa berhasil untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya karena doa-doa kalian itu berharga kali apa bagi kami gitu para sahabat. Karena kan kata apa ya, kata orang-orang gitu katanya kalau misalkan ada doa lebih 40 orang itu bakal manjur gitu para sahabat. Makanya saya itu berharap doa-doa dari kalian. Saya yakin kalian ini lebih dari 1000 orang, bahkan sampai 10.000. Pasti kalau misalkan kalian tuh berdoa, pasti salah satu pasti bakal terkabul gitu para sahabat. Makanya di saat itulah kalau misalkan doa itu terkabul, jadi masalah ini tetap tuntas gitu, cepat tuntas. Jadi nggak diperpanjang lagi gitu, nggak panjang gitu masalahnya. Soalnya kan ini tuh masalah nama baik gitu, nama baik yang terancam jelek. Jadi jangan sempat ini permasalahan ini terlebas luaskan, dan nama Masri itu kalau udah gini para sahabat, kalau nama baik itu udah tercemar, maksudnya kayak mana? Udah nama jeleknya itu udah tercemar gitu di seluruh kota, di seluruh bahkan di luar negeri, itu memulihkan itu susah gitu para sahabat. Karena kan kayak mana? Kalau misalkan nama baik itu Masri itu udah jadi jelek, bahkan udah tersebar di seluruh kota gitu kan para sahabat. Karena kan misalkan dipulihkan lagi itu susah. Karena orang-orang yang tahu kabarnya ini tentang fitnahnya Masri, di fitnahnya Masri sama si Rizka itu udah tahu semua gitu mereka. Jadi mereka tuh udah percaya gitu. Makanya untuk mengembalikan nama baik Masri itu kalau udah tersebar luas itu udah susah gitu para sahabat. Jadi ya jangan sampai untuk permasalahan ini tersebar luas gitu. Ya pokoknya untuk para sahabat juga jangan sampai kalian itu semua itu, jangan sampai lah kalian itu terkecoh juga, jangan sampai termakan sama omongan-omongan si Rizka dan si Andi. Karena omongan mereka itu omongan busuk para sahabat. Omongan mereka itu omongan gak benar gitu. Karena kayak mana ya, mereka tuh dengki para sahabat. Dengki kayak mana ya, mereka itu kayak mana ya, maksudnya permasalahan mereka sendiri, mereka tuh dalam satu keluarga itu punya masalah, tapi menyangkut pautkan orang lain gitu. Masih mending orang yang dikenal gini-gini, maksudnya kayak mana, orang dekat gini kan, entah saudara. Ini orang lain gitu para sahabat, yang disangkut pautkan dengan masalah di keluarga mereka gitu. Jadi masalahnya itu tentang serius diambilin Masri, padahal ya sama sekali ya Masri nggak ada nyenggol pun, bahkan nama rumahnya itu pun nggak pernah gitu para sahabat. Ya kayak mana ya, penjelasnya pun payah lah gitu. Misalkan soal si Rizka ini pening saya, soal kan kalau misalkan dicerita pun gitu-gitu aja gitu para sahabat, nggak selesai. Makanya saya itu mending ya udahlah biar aja, nanti kan saya kan bakal mencari jalan yang lain gitu biar permasalahan ini selesai. Jadi Pak RT ini kabarnya kayak mana ya? Tapi misalkan saya pun datang sekarang kan takut akan Pak RT lagi istirahat gitu para sahabat. Soalnya kan saya kemarin semalam lah, nggak kemarin, saya dengan Pak RT itu ini para sahabat, pokoknya sampai malam kali baru selesai itu berbincang-bincangnya gitu. Pokoknya baru selesai itu jam 3 pagi. Jadi kan mungkin kan Pak RT itu mungkin istirahat gitu para sahabat, istirahat untuk memulihkan tenaganya gitu para sahabat, pokoknya biar fit lagi lah tenaganya. Makanya nanti ya Pak RT kalau salah itu dia menitip madu dengan saya gitu para sahabat. Nanti saya kasih madu biar tenaga Pak RT itu pulih dan fisik Pak RT itu kembali seperti awal lagi gitu. Nanti biar saya kabari para tim Masri dan kru-kru yang lain gitu, biar dipersiapkan lagi madunya. Nanti misalkan madu itu udah ada di lokasi, nanti saya kasihkan ke Pak RT biar Pak RT minum sekeluarga. Jadi biar tenaganya itu fit kembali gitu para sahabat, biar dia semangat lagi gitu untuk mencari jalan keluar untuk si permasalahan ini. Dan pokoknya gitulah para sahabat, nanti saya seduhkan madu. Dan untuk nanti para sahabat yang mau memesan madu nanti gampang itu para sahabat, nanti tinggal hubungi aja tuh nomor di bawah ini, itu ada di kolom komentar atau di bawah video ini lah pokoknya. Nanti misalkan tinggal di telepon aja ke nomor adminnya para sahabat. Nanti kan misalkan kayak mana ya, jadi gini para sahabat, kan misalkan ada nanya kan itu kayak mana itu, kalau misalkan netizen itu beli madu gitu para sahabat, kan Masri kan dijebak, jadi kayak mana gitu asmainnya itu. Jadi gini para sahabat, itu madunya sebelum Masri ketangkap itu semua itu dari puluhan botol bahkan ratusan botol itu udah diasmain para sahabat, bahkan udah diselawatin.
dan didoakan sama yatim anak-anak yatim juga para sahabat. Jadi udah kayak mana, udah tinggal dijual gitu lah para sahabat. Terus ada misalkan ada nanya lagi, itu apa masih bisa dibeli? Masih para sahabat. Mau Masri itu udah nggak ada di dunia ini pun tetap produknya masih bisa jalan itu para sahabat. Pokoknya masih bisa jalan lah, masih jalan produknya. Jadi untuk para sahabat yang mau pesan madu, ya langsung aja telepon di bawah video ini ataupun di komentar, nanti ada itu nomor adminnya. Ya para netizen kabari aja lah ya kan ke adminnya Masri. Jadi ya kita kembali dari cerita awal untuk permasalahannya Masri gitu para sahabat. Nanti bakal saya koordinasi untuk Pak RT, misalkan nanti dia ada tenaganya udah fit lagi ya kan, udah normal kembali, dan ya pokoknya udah kayak awal lagi lah gitu, tenaganya udah kuat gitu, tenaganya udah kembali full. Nanti saya akan berkoordinasi lagi untuk mencari bantuan kepada orang lain dan kayak mana, dan membantu gitu untuk mencari jalan keluarnya, kayak mana untuk bisa mempercepat kelar untuk permasalahan ini gitu. Saya juga pening nih para sahabat, saya tuh mau minta tolong siapa lagi gitu. Saya kan kalau udah keliling tapi nggak ada orang yang membantu gitu para sahabat. Soalnya kan kayak mana ya, yang saya minta tolong ini dia tuh pun kayak ragu-ragu gitu para sahabat. Dia tuh juga kayak mana yang saya minta tolong ini gitu. Dia tuh ada sedikit kepercayaan sama si Rizka dan si Pak Andi gitu para sahabat. Jadi kayak dia tuh kayak mana ya, kayak ragu gitu untuk mau nolong kami gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Karena kan dia tuh kayak ada sedikit kayak saya ada kayak ada sedikit percaya gitu sama si omongan si Rizka sama si Pak Andi. Jadi ya saya harus kemana lagi gitu para sahabat untuk mencari pertolongan gitu. Soalnya kan orang-orang gitu udah termakan sama omongan si Rizka gitu para sahabat. Pokoknya cuma satu jalannya cuma Pak RT lah. Nanti biar Pak RT lagi yang, kalau misalkan Pak RT nggak capek gitu kan, biar Pak RT nanti mencari bantuan yang lain, bantuan orang lain. Ya pokoknya ya kalian tetap support kami lah, biar kami semangat gitu, pokoknya semangat lah untuk menjalani hal-hal aktivitas untuk menyelesaikan permasalahan dari Masri. Karena ini kan permasalahan ini bukan permasalahan yang sepele gitu para sahabat. Ini kan tuh kalau dibilang itu dengan ancaman nama baik Masri itu jadi jelek gitu. Dan kalau misalkan kita biarkan aja itu para sahabat, itu bakal menyebar luas, dan misalkan tersebar luas itu menyelesaikan untuk menyelesaikan supaya nama baik Masri itu kembali jadi seperti awal lagi itu susah para sahabat, sulit. Karena kan udah terlanjur orang-orang percaya gitu. Makanya sebelum tersebar luas, ya saya secepat mungkin menyelesaikan permasalahan ini gitu para sahabat. Ya pokoknya untuk saya juga dan kru PRT kru PRT juga lah ya kan, dan kru si para kru Masri juga akan berdoa gitu biar permasalahan ini tetap cepat dan terselesaikan gitu para sahabat. Jadi karena berhubung saya ini masih ada keperluan lagi, saya juga ada pokoknya ada panggilan lah dari laporan sih ya, rekan-rekan Masri katanya masih ada keperluan lagi. Jadi saya bakal melanjutkan perjalanan saya. Jadi video ini saya akhiri dulu para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.